Jadi silakan publik untuk memberikan penilaian. Kalau misalkan publik mengetahui bahwa yang bersangkutan memang bermasalah atau nanti ke depan bukan perusahaan itu menjadi maju tapi kemudian terbelakang, maka saya kira ini juga menjadi masukan yang positif. Seolah-olah memang ini eksklusif hanya untuk orang-orang internal saja, tidak terbuka untuk umum gitu. Pak Otang, apakah menguasai teknologi? Menguasai. Yusdianto yang udah hampir 50 menguasai teknologi. Kenapa harus 5? Apa nggak cukup tambah 1, tambah 2? Saya kira ini asumsi nih. Iya. Jangan-jangan karena 5 dia mengacu kepada 5 sila. Oh gitu. Kalau belajar dari pengalaman sebelumnya, BMD yang sudah ada, ya kan? Pelajaran apa kira-kira yang didapat dari BMD sebelumnya sehingga BMD yang sekarang nanti bisa lebih baik dari BMD yang sudah ada sekarang? Kalau soal itu sudah saya tegaskan dari awal, bahwasannya kita tidak mau memakai manajemen seperti yang saat ini. Oke. Yang pasti menurut saya mereka kurang profesional untuk mengelola bisnis, karena mungkin latar belakangnya bukan seorang bisnismen ya. Oke. Jadi nggak ngerti bisnismen. Mungkin waktu itu ya Pak Gubernurnya. Oke. Makanya ditempatkan di situ. Ini LJU kan memang dibentuk sejak zaman Pak Sarudin, dilanjutkan zaman Pak Ridho, penambahan kita pernah di zaman Pak Ridho juga ada suntikan modal. Sedangkan yang jasa raja memang BUMD lama ya. Dulu memang jual semen, tapi kita lihat saat ini dari jual semennya aja ini banyak yang tertunggak. Sudah itu sekarang merambah ke bisnis penjualan beras dari Perengsewu. Ini juga ya belum begitu signifikan tuh PAD-nya. Ke depan ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dua BUMD terdahulu jangan sampai dilakukan di sini, dan kita berkeyakinan bahwasannya personil atau kepengurusan BUMD 5 BUMD ke depan ini pasti akan diisi oleh orang yang profesional di bidang. Pola rekrutmennya supaya Bang Nover yakin bahwasannya ini orang-orang profesional gitu ya kan? Kita kan harus ada alat ukurnya juga. Iya. Seperti apa inputnya gitu ya kan? Kalau toh main tunjuk saja ya sama saja. Oh enggak, gitu, itu ya kan ada polanya. Gimana Yus? Coba Pak Yus yang sering diskusi sama kita. Ya, kan kalau di pola rekrutmen itu kan ada beberapa indikator yang dipergunakan. Pertama itu tentu kita harus lihat pada core bisnis yang akan dikerjakan, Okay. tanggung jawabnya. Nah, jadi kalau misalkan core bisnis terkait dengan pertanian atau core bisnis yang tentang pariwisata ataupun core bisnisnya tentang apa lagi nih? Tentang tentang agro, tentang wisata, agro, kemudian tentang sarana karya, lalu kemudian tentang trans, ya misalkan trans ini kan tentang transportasi. Okay. Jadi pertama itu adalah tentu indikator pertama yang dilekatkan itu terkait dengan spek keahlian dulu. Jadi sosok yang harus dimintakan itu adalah apakah orang yang nanti menduduki itu punya kapasitas, punya integritas, kemudian punya kapabilitas, dan yang paling penting itu dia dapat bertanggung jawab terkait dengan amanah yang akan diberikan. Jadi terkait dengan identitas kemampuan. Kemudian yang kedua kan tentu akan dites terkait dengan riwayat record terkait yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan pernah terlibat? Apakah dia pelanggaran hukum secara langsung pidana atau pelanggaran etika atau pelanggaran asusila? Tentu ini menjadi alasan penting untuk memastikan seseorang itu punya integritas yang baik. Lalu kemudian yang ketiga dilihat pada nanti akan dites secara psikologi. Apakah seseorang itu ketika diberikan tanggung jawab punya indikator jangan-jangan ke depan tidak dapat diberikan beban yang berat, orangnya stres. Lalu kemudian punya gejala kejiwaan, belum apa-apa sudah marah duluan, atau belum apa-apa sudah mulai namanya perusahaan baru ini kan kan besar kan melalui tes psikologi dia kan, ini kan ada indikator hasil outputnya yang selalu, dan saya selalu baca Bang Otang terkait hasilnya. Nggak bisa dikira ada masalah marah, tadi ada masalah nyemprot, ini kan ada begitu. Lalu kemudian
Jadi dari hasil psikologi yang kita baca, tentu ini menjadi penilaian juga apakah memang dengan karakter demikian itu dapat diberikan beban tersebut, atau memang nggak bisa menghadapi konflik. Bisa juga Bang Hotang, seseorang itu dites, dia menghadapi konflik itu cenderung reaksional atau cenderung membiarkan. Itu juga ada dalam tes psikologi yang dilakukan oleh beberapa tempat, misalkan rumah sakit jiwa. Lalu kemudian ada namanya tes uji kompetensi. Uji kompetensi ini biasanya tes asesmen yang itu sudah ada indikator penilaiannya, mulai dari kemampuan akademik, non akademik. Itu ada itu cara untuk. Lalu kemudian tes wawancara. Jadi maka di sini sebetulnya dalam hal rekrutmen paling tidak kalau misalkan DPRD tidak dilibatkan tapi DPRD dilaporkan untuk melakukan fit and proper test. Misalkan seorang direksi atau seorang dewas, harusnya dia menyampaikan gagasannya. Jadi kita tidak memotret orang, kita tidak bicara like dislike, suka tidak suka, tapi kita melihat gagasan. Nah tadi itu jangan sampai karena persoalan kita tidak suka kemudian kita mau memutus kemampuannya. Nah hanya di situ maka kemudian saya kira selesai di pansel harusnya masuk ke DPRD untuk melihat gagasan dia tuh ke depan itu seperti apa, mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini bisa terhitung. Saya mau pastikan, berarti nanti ini akan dibentuk ada panitia seleksinya khusus? Ya, harus khusus. Nah maka selesai ini ketika jalan, setelah sarana prasarana perangkat dan seterusnya, kemudian izin, kemudian dan digelontorkan. Jadi sebelum jalan, ini kan kita harus memastikan bahwa ini dijalankan oleh orang yang tepat, orang yang punya kapasitas, lalu kemudian orang yang dapat bertanggung jawab terkait dengan amanah yang diberikan itu. Nah terakhir maka kemudian perlu uji publik. Jadi silakan publik untuk memberikan penilaian, apakah orang masukan, saran. Kalau misalkan publik mengetahui bahwa yang bersangkutan memang bermasalah, atau nanti ke depan bukan perusahaan itu menjadi maju tapi kemudian terbelakang akibat dari karakter yang bersangkutan, maka saya kira ini juga menjadi masukan yang positif, dan nanti kemudian pansel dapat menyimpulkan apakah seseorang ini layak dan tidak. Tetapi yang paling penting, karena pansel itu kan sifatnya khusus, saya sebetulnya menggarisbawahi catatannya adalah harusnya seseorang yang belum diberikan itu, harusnya dia menyampaikan gagasan dulu di DPRD. Karena selama ini belum ada pola yang demikian. Kalau kita lihat di pemerintah itu, beberapa komisaris atau beberapa jabatan tinggi yang sifatnya adalah pengelolaan kekayaan negara, itu dia harus menyampaikan dulu gagasannya untuk didengarkan, sehingga didengarkan itu dalam artian apalagi disampaikan di lembaga politik itu bisa dicatat oleh perwakilan politik, dicatat dan nanti bisa ditanyakan kembali terkait dengan apa yang sudah diungkapkan dan diucapkan. Nah selama ini kan tidak ada, jadi sebetulnya kita harus menarik budaya yang baik sehingga ya terkait dengan komitmen tata kelola anggaran, baik dia melalui dewan dan eksekutif, itu bisa harmoni gitu. Nah hari ini lagi-lagi Bang Hotang ya, terkait dengan beberapa hal yang itu terkait dengan tata kelola BMD yang sekarang berjalan, ini kan sangat sulit kita meminta. Misalkan contoh gini, ini yang paling real di depan muka kita, mungkin kupas tuntas juga komitmen ya, sangat komitmen mengawal terkait kasus LJU yang hari ini ditangani oleh jaksa. Nah, harusnya sebelum dia sampai jaksa, harusnya kan kita dapat membaca persoalan apa yang terjadi di LJU kemarin. Lalu kemudian kok tiba-tiba jaksa masuk di sana. Nah, sebetulnya kan ini sebuah masalah yang mempermalukan. Menurut saya bukan hanya LJU-nya dipermalukan, tapi dewannya juga ikut serta dipermalukan. Kenapa? Karena hibah yang diberikan ini. Iya. Gitu loh. Jadi tanggung jawabnya tidak sebatas hanya memberikan penyertaan modal saja, gitu ya kan? Iya. Tapi juga bagaimana kehidupan dari usaha yang memang diberikan lisensi tadi itu, gitu kan? Iya, iya. Nah, kemudian ini Bang Novel. Ya. Bagaimana kira-kira untuk menjawab keraguan publik? Biasanya kan katanya BUMD itu kecenderungannya orang-orang di situ yaitu titipan-titipan inilah para pejabat di situ, gitu ya kan? Sehingga seolah-olah memang ini eksklusif hanya untuk orang-orang internal saja, tidak terbuka untuk umum gitu. Ya, kita berharap sih masyarakat Lampung cerdas lah. Nggak memandang suatu persoalan itu selalu pesimis. Kita harus optimis. Kenapa? Karena ke depan ini kan seleksinya terbuka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yusdianto tadi. Seleksinya terbuka,
ada asesmennya. Nah, jadi semua bisa menilai. Oke. Nah, ke depan memang maunya kita sih terakhir ya dewan yang menentukan. Tapi di regulasinya nggak ada seperti itu. Jadi memang nanti tim seleksi pansel lah yang menentukan ya. Iya. Menentukan itu. Kita harapkan panselnya ke depan ini ya mungkin diisi oleh kawan-kawannya Pak Yusdianto, atau jangan-jangan Pak Yusdianto sendiri masuk pansel itu ya. Moga-moga pansel itu juga memang benar-benar bisa jujur, tidak menerima titipan sana titipan sini. Dan kalau memang negara kita ini mau maju khususnya Lampung ya pansel juga nggak kayak gitulah. Ya. Dan saya optimis nanti seleksinya memang benar-benar orang-orang yang mampu lah di bidangnya ini, kan gitu. Ya, artinya kita Optimis akan lah cari kita. orang-orang yang terbaik gitu ya. Iyalah. Nah, kemudian ini Bang Yusdianto, saya meneruskan tadi yang disampaikan Bang Yusdianto. Sekarang ini kan eranya industri 4.0, Ya. segala sesuatu sekarang kan sudah berbasis digital, ya kan? Ya. Nah, kemudian dengan BUMD yang baru ini, gitu. Apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menjawab perkembangan teknologi hari ini? Nah, maka saya kira tadi kan kita mulai dari ungkapan bahwa lahirnya BUMD ini tentu sudah dipersiapkan secara konkret ya. Lalu kemudian basisnya masa depan. Dengan melihat perkembangan teknologi dan digitalisasi yang ada saat ini. Nah, seperti misalkan salah satu usahanya terkait dengan Trans Lampung Berjaya. Trans Lampung Berjaya ini kan kita berharap basisnya adalah basis digital. Misalkan kan sudah banyak nih Jang ya, seperti usaha trayek yang itu dia sudah menggunakan digitalisasi, seperti beberapa usaha angkutan online ya. Nah, saya kira kita harusnya sudah mendorong ke adaptasi ke arah sana, mengadaptasi beberapa model transportasi yang basisnya online, sehingga terkait dengan manajemennya itu bisa secara akurat dilihat. Ini salah satu terkait dengan tata kelola manajemen kalau basisnya digital. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan layanan. Kita berharap misalkan contoh ada yang Trans Lampung ini terkait dengan operasionalitasnya itu bisa kita pertanggungjawabkan juga dan bisa kita lihat apakah layanan yang dilakukan. Katakanlah kan ini kan basisnya seminggu, apa 7 hari, apa 14 hari, apa 30 hari, kan terlihat bagaimana kinerja yang dilakukan oleh usaha ini. Nah, lalu yang paling penting saya berharap sebetulnya ini adalah transparansi, keterbukaan dan pertanggungjawaban, akuntabilitas dari sebuah usaha ini. Maka sebetulnya yang dapat merubah ini adalah teknologi, gitu. Nah, sepakat nggak Bang Yusdianto begini? Ini kan rata-rata mereka yang menguasai teknologi ini kan anak-anak muda ini, Bang Novel, ya kan? Sepakat nggak kalau kira-kira memang BUMD yang baru ini harus diurus sama anak-anak muda? Oh enggak. Oh enggak. Kalau saya berbeda Bang. Saya berbeda Bang. Kenapa begitu ya? Karena bahwa mereka yang menguasai teknologi. Jadi sekarang begini. Ya. Kita lihat Presiden Amerika. Oke. Presiden Amerika usianya sudah cukup tua. Tapi apakah dia menguasai teknologi? Menguasai. Pak Otang, apakah menguasai teknologi? Menguasai. Yusdianto yang udah hampir 50 menguasai teknologi. Baru 40 aja. Jadi yang tua, yang penting dia menguasai teknologi, tapi berpikiran seperti anak muda, kan gitu. Tapi yang jelas kalau saya usul nih, Bang Otang ya, nanti Kanjeng ya, harusnya kolaborasi dan kombinasi. Oh iya. Kolaborasi dan kombinasi. Kenapa demikian? Bahwa generasi muda ini juga menularkan virus yang positif. Bukan virus coronanya yang ditularin teman dia kan? Ada virus positif, maka perlu kalau jadi yang tua mengayomi, yang muda progresnya. Nah, gitu loh. Kenapa? Kita perlu lihat ke belakang. Bangsa ini lahir tanpa pemuda yang nggak lahir loh, Bang Otang. Maka dalam sebuah kepemimpinan juga harus hadir orang muda, gitu loh. Maka saya sangat menegaskan ya dalam pembicaraan ini bahwa pertama kita kolaborasi terkait dengan hal ini. Jadi bahwa kita harus memberikan ruang kepada generasi muda.
Porsinya kalau kolaborasinya kira-kira harusnya persentasenya 80 generasi muda, 20 orang tua. Nah, sepakat nggak Bang Novel? Ya. Karena anak muda juga kan belum tentu dia anak muda menguasai teknologi, tapi apakah dia juga menguasai bisnis? Tadi saya pertegas, kata Bang Yosdianto porsinya itu pembagian 80-20. 50-50 ya. Iya. Karena begini Bang Otang ya, kita mencontohkan beberapa perusahaan yang sekarang walaupun berhadapan dengan pandemi karena dikelola oleh orang-orang muda yang berbakat dan profesional, usahanya tetap walaupun dia tidak rugi, dia tetap stabil. Dan cenderung menaik. Nah, kita bisa lihat beberapa perusahaan startup hari ini yang dikelola anak-anak muda sekarang sudah menghasilkan aset yang cukup fantastis, begitu loh. Saya belum melihat kemudian ini izin nih Bang Novel, kalau kita bicara tua dan muda, teman-teman tua itu harusnya memberikan sebuah ilustrasi saja terkait dengan apakah punya dampak atau tidak. Jadi sifatnya adalah mengayomi yang tua ini. Yang muda itu harusnya diberikan ruang untuk dapat berinovasi dan yang paling penting ada Bang Otang, kreativitas. Yang muda itu selalu banyak kreativitas, yang muda juga banyak inovasi. Kalau yang tua ini menjaga, jangan sampai mereka ini melampaui batas. Sepakat nggak Bang Novel? Offset. Kalau ini sepakat. Soal ini kita sepakat. Kalau soal porsi ya. Nah, kemudian begini. Ini tadi kan Bang Novel cerita soal 5 BUMD baru, kecenderungannya ini kan dengan proyek-proyek yang besar gitu. Ya. Lalu bagaimana jangkauan 5 BUMD baru ini nanti dengan seperti yang UMKM, pertanian, nelayan, apakah menjangkau sampai ke situ juga? Saya rasa bisa juga begitu. Jadi UMKM juga kita libatkan juga maunya kita. Jadi agar supaya UMKM ini hidup, ya BUMD ini juga yang mengayomi mereka kan gitu. Jadi kita kan di Lampung ini kan UMKM kan cukup banyak. Salah satu apalagi di situasi seperti sulit saat ini pandemi, penggerak ekonomi nasional yang paling dominan sekarang itu kan UMKM. Nah kemudian saya ada mendengar statement Bang Yusdianto ya beberapa waktu lalu terkait pembentukan 5 BUMD baru ini minta diawasi KPK dan Kemendagri. Nah ini apa indikasi apa yang perlu harus diwaspadai terkait dengan pelibatan dua institusi itu? Ya, yang jelas kan harapan kita bahwa ini tidak selesai di gagasan saja. Ibarat orang merencanakan itu tidak hanya harus diangan-angan, tapi harus dipraktekkan. Maka kemudian kolaborasi itu ya saya katakan bahwa ini harus melibatkan pusat dan daerah. Karena pemerintah provinsi kan nggak bisa jalan sendiri. Maka, tapi kenapa harus KPK? Kalau melibatkan KPK berarti ini kan arahannya ini ada dugaan kan kita berharap bahwa prosesnya ini dilakukan secara terbuka. Tadi kan kita setuju Bang Novel juga mengatakan demikian. Maka kemudian kan kita juga mengharapkan dengan kolaborasi semua lembaga institusi ini untuk dapat sama-sama mengawal proses ini. Apalagi alasannya kan sudah baik, tujuannya baik. Jangan sampai di tengah perjalanannya Bang Otang dengan alasan ini. Saya kira Kang Novel harus setuju bahwa ini harus selesai, harus tuntas. Kita nggak mau sesuatu pekerjaan itu yang prematur atau pekerjaan itu kemudian setengah-setengah. Dia harus full. Karena dia full, maka kehadiran semua pihak dibutuhkan terkait dengan proses pelaksanaan ini. Saya rasa begini Pak Otang, soal kehadiran KPK itu semua setuju, dan semua pelaku atau pengguna anggaran negara ini pasti dipantau oleh KPK, dipantau oleh aparat penegak hukum lainnya, jaksaan, polisi, pasti memantau semua. Jadi nggak perlu kita pinta-pinta, ini pasti dipantau lah. Dan apalagi KPK setiap tahun kan datang ke Lampung memberikan pencegahan. Nah itu kan menjadi masukan juga bagi pejabat negara di Lampung ini agar supaya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Nggak perlu lah kita buat surat minta KPK, nggak perlu. Kalau udah dipinta aja memang itu tugas mereka kok, tugas aparat penegak hukum untuk memantau itu kan gitu. Kemudian kita ingin tahu gambarannya dari 5 BUMD yang akan dibentuk ini, kira-kira seberapa besar SDM yang dibutuhkan di sini? Berapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di sini kira-kira? Nah, itu yang
Ya kalau kita ambil asumsi saja, kalau satu BUMD ada 5 direktur bisnis, direktur operasional, komisaris, semua macam. 5 aja sudah berapa orang? Nah artinya kan tidak cukup hanya di jabatan. Iya, bentar. Ada artinya jabatan intinya sudah 5 orang, belum lagi di bawah-bawahnya. Akhirnya ini juga membuka peluang kerja, kan gitu. Ya nggak Pak Yus? Berarti bisa ratusan. Sebetulnya kan begini, kan tadi kita coba mengilustrasikan kan hadirnya BUMD ini harus kita lihat secara positif dan harus kita lihat secara negatif. Itu harus fair kita membaca sebuah lisan ini gitu loh. Nah secara positifnya tentu hal yang paling di dekat mata apalagi ini pandemi adalah membuka peluang atau kerja baru. Nah jadi ibaratnya kita dengan beberapa data statistik, kemudian data beberapa lembaga keuangan lainnya kan mengatakan dengan pandemi ini kan banyak terjadi PHK, kemudian pengangguran dan seterusnya, atau kemudian usaha yang semula ready kemudian sekarang collapse, ya itu kan banyak terjadi. Ini kan salah satunya ada membuka peluang usaha, kemudian membuka konektivitas terkait dengan. Nah maka sebenarnya kita berharap BUMD ini dia punya semacam ini contoh, punya ininya di bawah itu terkait dengan usaha unit usaha ini. Jadi prinsipnya yang kalau saya berharap ini didorong kolaborasi juga. Kolaborasi terkait dengan beberapa unit-unit usaha yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi tidak hanya kira-kira seberapa besar dia bisa menyerap tenaga kerja. Saya kira kalau dia 5 Bang Hotang ya, satu badan usaha katakanlah 50 di dalamnya. Ini kalikan aja 5 sudah 250. Kalau misalkan dia 50. Nah, jadi saya kira bisa jadi kalau misalkan Lampung ini agro sejahtera. Agro ini kan pertanian. Kalau dia berada di 15 kabupaten kota dengan cakupan 100 terkait dengan agro sudah 1.500. Begitu. Nah, kalau bicara mengenai output terkait dengan jumlah. Tapi terlepas dari situ, kalau saya berharap bahwa usaha yang ini akan di launching, yang akan ini kan lagi tahap proses politik ya, proses politik nanti kemudian disahkan menjadi sebuah hasil lisan hukum ya. Maka yang paling penting itu adalah kita melihat perspektif dari kehadiran BUMD ini. Nah, apakah kemudian punya daya ungkit menyelesaikan proses menyelesaikan pengangguran? Kemudian yang paling penting itu adalah daya ungkit terhadap pendapatan asli daerah. Maka sebetulnya gagasan ini sebetulnya harus kita pastikan benar-benar itu dapat selesai. Kita pastikan harus segera diselesaikan untuk menyelesaikan problem ini. Tapi yang paling penting itulah punya daya ungkit terhadap keuangan daerah. Nah, maka sebetulnya kan kita juga masih menunggu nih bahwa sekarang kan lagi diinisiasi terkait dengan rasionalisasi RPJMD. Rasionalisasi RPJMD 2019 sampai di 2024. Nah, apakah ini kemudian punya relasi ke sana kemudian untuk merealisasikan janji terkait dengan janji-janji terkait dengan di RPJMD ini. Nah, kemudian next berikutnya adalah di semua ini adalah sebetulnya adalah bagaimana dia punya daya ungkit terhadap ekonomi daerah. Ini yang paling penting. Kenapa saya melihat bahwa dengan keadaan pandemi ini ekonomi kita sebetulnya kita harus jujur juga katakan kita turun ininya. Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak sedang baik-baik saja, iya. Oke, satu pertanyaan terakhir ini, Bang Novel. Iya. Nah, mungkin agak kembali nih ke awal ya. Soal apa sih pertama yang melatar belakangi sehingga muncul ide untuk mendirikan 5 BUMD baru ini dan apa goal yang ingin dicapai? Ya kan jadi begini, kita ngelihat ada peluang bisnis yang harus ditangkap ya. Tapi peluang bisnis ini kan kalau eksekutif yang melakukan tentu nggak bisa. Makanya kita dirikan BUMD ini. Salah satunya adalah soal pariwisata tadi itu. Bakahuni Harbor City. Ini kan kalau Pemda yang situ kan nggak bisa usaha dong Pemda. Makanya BUMD-nya inilah yang kita munculkan ke sana untuk melakukan usaha. Nah peluang ini kalau nggak kita tangkap ya hilang loh. Kenapa harus 5 Bang Novel? Ya karena 5 ini ya ada agro soal di mana
pertanian, ada angkutan jalan, ada soal energi, dan kebetulan di 55 ini ya memang peluang usahanya ada semua di Lampung kan gitu. Oke. Jadi konsentrasinya masing-masing gitu ya. Konsentrasinya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi yang bakal bagus ini membuat peluang PAD-nya tinggi ini ya ini yang wisata tadi itu yang di Bakahuni. Nah, kalau dari Bang Yusdianto, Ya. nah tadi Gimana, Bang? itu kenapa harus 5? Apa nggak cukup tambah 1, tambah 2? Saya kira ini asumsi nih. Iya. Jangan-jangan karena 5 dia mengacu kepada 5 sila. Oh gitu. Jangan Jadi biar adil ya. biar adil. Ya jangan-jangan kan kita 5 sila. Jadi dibalah gagasannya 5 kan begitu. Tapi dalam obrolan ini mumpung ada Kanjeng Noper dan perlu juga didengar oleh publik bahwa sebetulnya kita juga harus segera mendapatkan sebuah kesimpulan terkait dengan keberadaan BUMD yang sebelumnya. Iya. Jangan sampai hadirnya ini tapi itu masih menjadi beban. Iya. Iya, kalau sarannya Ya. terkait BUMD yang ada sebelumnya. Maka saya kira dengan akan hadirnya ini maka segera diambil keputusan yang sebelumnya. Apakah itu dilebur ataukah kemudian di merger bahasanya atau kemudian mereka di stop atau seperti apa, maka sekira ini perlu segera diputuskan atau mereka diteruskan kan begitu, stop atau diteruskan. Dan ini di sini perlu segera dievaluasi Kanjeng. Mau nggak mau mereka juga kita harus evaluasi karena kita membutuhkan dokumen secara komprehensif juga terkait dengan keberadaan itu. Oke, Mulai tanggapan dari DPRD. Inilah Pak Yusdianto itu pengamat yang memang berubah-ubah nih. Kalau bicara sama kita di Komisi 3 tuh putuskan, bubarkan. Nah, sekarang dikolaborasi ya. Pokoknya mana yang baik aja. Karena begini juga, jangan sampai juga itu tadi Bang Otang, kita menangkap tikus tapi kandangnya yang bubar kan ini urusannya. Oke Bang, ini tidak terasa ini waktu kita sudah 1 jam. Nah ini closing statement dari mungkin Bang Yusdianto dulu. Silakan Bang Yusdianto. Ya, jadi yang jelas pertama kan kita sudah mendengar Bang Otang terkait dengan inisiasi ini. Tadi catatan kita adalah pertama kita perlu mengapresiasi dan perlu kita kembalikan kepada sandaran regulasi, itu yang paling penting, bahwa proses ini silahkan dilaksanakan tapi sandarannya adalah regulasi. Kemudian sandaran yang kedua adalah perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah terkait dengan hadirnya BUMD ini. Lalu kemudian yang ketiga yang paling penting adalah kehadiran BUMD ini harus direspon secara positif terkait dengan beberapa persoalan yang hari ini tengah terjadi di masyarakat. Misalkan problem ketenagakerjaan, problem ekonomi, kemudian problem kriminalitas, problem hukum dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini bisa melakukan persepsi pemberdayaan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Lalu kemudian yang terakhir adalah kita berharap proses ini betul-betul selesai dan tuntas. Maka kemudian kita berharap itu tadi perlu segera diputuskan kalau katakan yang tadi terkait dengan keadaan BUMD yang ada sebelumnya dengan kehadirannya ini. Jangan sampai dia menjadi bumerang juga. Ini sudah hadir tapi ini masih ada. Akhirnya apa? Yang menjadi beban itu adalah APBD. Jadi saya kira itu, dan mudah-mudahan saya kira ini harus disegerakan dengan melihat beberapa keadaan yang ada sekarang. Maka konsepnya adalah itu tadi, kolaborasi dan keterlibatan dalam artian melibatkan semua pihak terkait dengan hadirnya BUMD ini. Oke, terima kasih Bang Yusdianto. Bang Novar, closing statement. Ya, kita berharap masyarakat untuk tidak pesimis melihat 5 BUMD yang baru ini, tapi kita percaya masyarakat Lampung ini optimis untuk melihat BUMD baru ini, dan insya Allah 5 BUMD baru ini bisa menyumbangkan PAD yang signifikan bagi Pemda Provinsi Lampung. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Bang Yusdianto, Bang Nover, pemirsa Kupas Podcast dimanapun berada. Demikian tadi diskusi kami dengan 2 narasumber yang luar biasa dengan tema pro dan kontra pembentukan 5 BUMD di Provinsi Lampung. Semoga BUMD yang akan dibentuk ini bisa menjawab persoalan-persoalan kita yang di daerah, mampu meningkatkan ekonomi dan juga menyerap tenaga kerja yang luas, sehingga keberadaan BUMD yang baru
efektif, efisien, menyumbang pendapatan asli terhadap daerah Provinsi Lampung. Saya Donald Hari Sihotang pamit undur diri. Kita ketemu lagi di acara podcast berikutnya dengan tema dan narasumber yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.